kita melihat memang peran Iran saat itu tidak terlepas daripada persekutuan dengan Amerika. Tapi lagi-lagi yang jadi highlight adalah ya itu semua terjadi sebelum ada BOP ya. Nah, hari ini kita nggak ada kopi nih. Kita udah masuk bulan puasa. Nggak kerasa nih udah lewatin 10 hari pertama ini. Betul. Tapi kondisinya lumayan dar-der-dor ini. Nah, yang kita pengennya kan puasa tuh tenang ya. Ya, ini puasa salah satu ujian puasa yang cukup ini loh. Luar biasa. Gitu kan. Nah, ini kemarin baru lihat berita. Itu tadi ada katanya sih calon-calon bakal mau perang dunia ketiga. Ya. Amerika Serikat sama Israel nyerang Iran. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah tujuannya apa nih? Kok tiba-tiba ada serangan seperti itu gitu? Ya, ini menarik ya. Ramadan yang diikuti dengan berbagai macam musibah dan ujian. Iya. Tapi ini menarik sih. Tapi sebelum ke tujuan, ini itu dia serangan Amerika dan Israel terhadap Iran ternyata membuka mata dunia dan mengkonfirmasi bahwa lembaga yang dibentuk Trump, ya, yaitu Board of Peace, apa yang disebut sebagai Dewan Perdamaian, itu ternyata perdamaian macam apa kan begitu. Karena pada faktanya justru Amerika dan Israel yang melancarkan serangan terlebih dahulu gitu loh. Jadi Board of Peace jadi Board of Peace jadinya. Board of War sih gitu. Board of War gitu. Dewan perang gitu. Dewan perang. Amerika terutama Donald Trump itu maniak dengan perang gitu ya. Sehingga ya ini yang harus dilihat oleh masyarakat ya, terutama dunia Islam ya. Lebih spesifik negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace itu. Benar. Ya, harusnya menjadi refleksi mereka untuk bisa melihat bahwa Board of Peace itu tidak lain hanya sekedar alat hegemoni Amerika untuk senantiasa menjajah negeri-negeri dan memaksa setiap negara itu tunduk terhadap kepentingan Amerika Serikat kan gitu. Jadi memang nggak ada perdamaian sama sekali ya gitu. Ya, tidak ada perdamaian gitu loh, tidak ada maslahat gitu loh. Jadi kalau ada statement ketika tidak ada maslahat kita keluar. Ya, statement kita pertanyakan sekarang gitu ya. Nah, kalau nggak salah statement MUI nanti cek ya. Ketika tidak ada masalah kita keluar. Justru sejak awal kita melihat tidak ada maslahatnya karena dewan ini atau lembaga ini dibentuk oleh aktor penjajah gitu loh. Dalang daripada setiap kejahatan perang yang dilakukan oleh dalam konteks Gaza Israel kan gitu. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan ya serangan yang dilakukan Amerika terhadap Iran akan memungkinkan bagaimana Amerika kelak bisa menyerang negeri-negeri lain gitu loh. Iya. Negara-negara lain yang tidak mau tunduk patuh terhadap keinginan Amerika. Nah, maka kalau kembali ke tadi tujuan daripada Amerika ya dan Israel ya serangan terhadap Iran ini memang kita lihat satu sisi begini ya. Kalau kita melihat Timur Tengah ya. Benar. Boleh jadi memang Iran menjadi salah satu negara yang tidak menyerahkan ketundukan atau kepatuhan secara total terhadap Amerika Serikat. Kan gitu. Ini kan ada banyak faktor ya. Ini faktor-faktor pendukung saja. Artinya masih satu-satunya hambatan sekarang ya termasuk Iran gitu ya. Termasuk Iran gitu loh. Nah, US atau Amerika Serikat melihat Iran itu sebagai satu tembok penghalang gitu untuk loh. menguasai Timur Tengah. Untuk menguasai Gaza. Secara luas menguasai Timur Tengah gitu loh. Karena Iran tidak menyerahkan kepatuhannya secara totalitas terhadap Amerika. Berbeda dengan negara-negara Muslim yang lain. Berbeda dengan negara yang Muslim yang lain gitu loh. Apalagi negara-negara yang terlibat dalam Dewan Perdamaian BOP tadi itu gitu. Nah, karena ketidakpatuhan atau ketidaktundukan Iran inilah yang membuat Amerika melancarkan serangan gitu loh. Iya. Gitu loh. Ini kan eskalasinya kan sudah dimulai dari Juli 2025 kemarin ya kalau nggak salah ya. Pas awal kedubesnya diserang itu kan? Ya sebenarnya dari 2024 mau salah. 2024 ya? 2024 gitu loh. Ketika kedubes Iran itu diserang, kemudian menewaskan panglima militernya kan? Militernya. Dan itu sudah ada beberapa kali pertemuan untuk membicarakan tentang gencatan senjata dan perdamaian. Akhirnya nggak mulus lah. Betul. Sampai terjadinya ya ini keputusan ini untuk perang jor-joran melawan Iran ini gitu. Betul. Maka kalau kita mulai serangan Amerika dan Israel terhadap Iran 28 Februari kemarin itu backgroundnya kan
tidak dimulai dari situ ya, tapi tadi ada serangan di tahun 2024 ya, Juni kalau nggak salah 2024. Iya. Bagaimana Israel menyerang kedubes Iran ya, kemudian menewaskan panglimanya. Kemudian Iran melakukan serangan balasan kan, serangan balasan dengan izin ya. Iya. Dengan izin. Pengalaman militernya itu. Yang saat itu Iran melakukan serangan balasan itu masih dalam kerangka hukum internasional, artinya masih izin dengan Dewan Keamanan PBB, kan gitu. Kemudian balas lagi kembali dengan Israel ya, yang Amerika juga dalam hal itu tidak sekedar memberikan lampu hijau, justru memberikan dukungan terhadap Israel. Tapi menarik begini sih, ya menarik kalau kita ngeliat posisi Amerika ya, atau kalau kita mau lihat liciknya Amerika, di sini Amerika tuh bermain di dua kaki atau menjadi double standar ganda. Iya. Amerika di satu sisi dia menjadi seorang agresor yang mensupport Israel Zionis dalam serangan-serangannya. Yang kedua, Amerika seolah-olah menjadi di sisi yang sama, dia menjadi mediator. Mediator tadi itu wasit. Menjadi wasit kan gitu. Seolah kerangka perdamaian itu hanya datang daripada Amerika. Iya. Kan begitu. Nah, sehingga dari serangan 2024 itu kemudian dibahas dengan serangan yang lainnya, kemudian terjadi gencatan senjata. Yang gencatan senjata ini juga sebenarnya kita lihat hanya sekedar jeda taktis ya, tidak permanen kan begitu. Yang berujung serangan hari ini karena ketidakpatuhan Iran gitu. Kemudian Amerika Serikat dan Israel yang hari ini tuh menyerang Iran kan begitu. Gitu. Dan kita lihat sebenarnya ini adalah inti daripada serangan itu sebetulnya menurut dunia Barat ya, Amerika dan Israel, bahwa Iran adalah negara yang mengancam eksistensial gitu. Karena mereka punya senjata nuklir. Mereka sedang melakukan pengayaan uranium dan memperkaya senjata nuklir, sehingga itu yang dinilai Amerika sebagai ancaman menurut saya kan. Ancaman ini kan menurut US, karena menurut Amerika Serikat kan begitu gitu. Tapi menariknya kan sebenarnya izin pengayaan uranium itu sendiri kan yang ngasih sebenarnya Amerika. Karena dulu Iran pernah membantu Amerika untuk melakukan invasi di Irak dan Afghanistan kan gitu ya. Artinya memang seculas itu gitu ya. Padahal dia sendiri yang ngasih izin bahasanya, terus dia sendiri yang ngejegal gitu kan. Betul. Betul ya. Sebenarnya kalau kita melihat gini ya, Iran dan Amerika ini sebenarnya kan memang tidak lepas memang dari persekutuan ya. Apalagi kalau kita mau lihat sebelum tahun 1979 gitu. Bagaimana memang Iran itu menjadi orbit daripada negara-negara adidaya. Saat ini ya Amerika Serikat kan gitu. Artinya negara orbit itu adalah negara yang mereka patuh dan tunduk kepada negara adidaya. Setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara adidaya dalam hal ini Amerika, maka negara orbit yaitu mengikuti dan patuhkan seperti itu. Itu dulu ya, pas sebelum ya 1979 gitu loh. Maka kita juga memang tidak lupa atas sejarah ya, di mana Iran misalkan menjadi sekutu dan mensupport rekayasa Amerika dalam Afghanistan dan Irak gitu loh. Bagaimana Amerika menyiapkan aktor ataupun boneka-boneka atau rezim ya di Afghanistan dan Irak yang itu mendukung kebijakan Amerika. Di situ ada Iran itu. Ada Iran di situ. Kita tidak bisa melupakan itu. Juga misalkan Iran terlibat dan membantu ya rezim Bashar Assad dalam membantai kaum muslimin dan sebagainya. Kemudian di Yaman dan sebagainya. Yang mana di sini kita melihat memang peran Iran saat itu tidak terlepas daripada persekutuan dengan Amerika. Terlebih lagi kalau mau ditanya peran Iran dalam pembantaian terhadap Muslim Sunni itu juga cukup besar gitu loh. Jadi fakta itu memang tidak bisa kita pungkiri gitu loh. Nah, setelah pasca 1979 Iran mencoba keluar dari orbit gitu. Iya, mulai ada suara-suara pemberontakan itu ya. Mulai dari orbit daripada Amerika. Karena menurut pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Al-Khamenei,
ya mereka mengatakan Iran tidak perlu izin siapapun untuk memperkaya uranium dan mengembangkan senjata nuklir. Nah gitu. Nah di situ Donald Trump ancang-ancang. terlebih lagi ketika Donald Trump keluar dari perjanjian tahun 2015 JCPOA kalau nggak salah ya. Keluar dari perjanjian itu di 2015 di mana Trump menginginkan solusi final. Di mana solusi final itu adalah solusi tuntas lah istilahnya, tidak ada pembatasan, tidak ada tidak ada, pokoknya mereka pengen full intervensi di negara itu. Nah, tidak ada pembatasan bahwa senjata nuklir, ambisi nuklir ini harus dihilangkan gitu. Sementara Iran merasa dengan sikap kemandiriannya, ya kami tidak perlu diintervensi siapapun, tidak perlu izin siapapun untuk mengayakan uranium dan ambisi nuklir mereka gitu. Nah di situ kunci daripada konflik yang salah satu faktor ya serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu karena Iran menolak tunduk menolak patuh kan gitu loh terhadap Amerika seperti itu sih. Tapi lagi-lagi yang jadi highlight adalah ya itu semua terjadi sebelum ada BOP ya. Dan sekalipun sudah ada BOP, ya hal ini masih terjadi, masih ada perang gitu. Artinya memang perdamaiannya memang dari dulu emang omong kosong aja gitu ya. Betul, BOP itu memang harus kita lihat dalam kacamata ideologis sih. Tidak bisa kita lihat secara pragmatis gitu. Benar. Karena kalau kita secara pragmatis, menurut sebagian orang ada poin positifnya. Ada poin positif gitu loh. Padahal kalau secara ideologis kita lihat BOP ini tidak lebih daripada sekedar alat hegemoni Amerika gitu loh. Salah satu fungsi tujuan dari dibangunnya BOP juga kan bahwa Amerika sedang membangun kekuatan atau disebut sebagai unipolarisme tadi itu kan. Iya. Pengen semuanya tuh bersentral di Amerika. Pusat oleh Amerika gitu loh. Jadi Amerika sedang membangun kekuatan seorang diri gitu loh. Dan mencoba mempersepsikan Amerika, Trump itu mempersepsikan Amerika sebagai satu-satunya wasit global. Sehingga seolah dunia itu diarahkan pada Amerika Serikat. Artinya nggak akan ada yang bisa ngintervensi dia lagi gitu ya. Kalau di PBB kan masih ada Cina, masih ada Rusia yang hak veto juga kan gitu ya. Itu dia. Kenapa dia bangun BOP? Salah satunya juga menghindari peran Rusia dan Cina di Dewan Keamanan PBB. Karena kita tahu di PBB sekalipun memang power terbesar juga US, tapi kan itu ada Rusia dan Cina gitu. Iya, masih ada lawan lah ya. Nah, yang masih ada lawan seimbang. Nah, oleh karena itu Trump mencoba membuat tandingan gitu loh dengan dibangunnya Dewan Perdamaian. Dia keluar dari pengaruh Rusia dan Cina di PBB, kemudian membangun satu kekuatan global gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi BOP ini memang secara strategik dibentuk untuk sebagai platform kolonialisasi gaya baru, gitu loh, new colonialism gitu loh, atau proxy governance di mana Amerika itu tetap mengontrol gitu loh setiap negara-negara yang dia jajah dengan sistem politik demokrasi tadi itu gitu loh. Termasuk bagaimana US menempatkan militernya di pangkalan militer gitu loh. Jadi kalau sebelumnya negara-negara itu terikat sama peraturan PBB, Dewan Keamanan PBB, nah ini ketika mereka bergabung sama BOP, mereka terikat seutuhnya bukan sama PBB tapi sama Amerika seutuhnya gitu ya. Itu salah satu tujuan gitu loh. Ngeri banget ya. Membawa setiap negeri yang, terutama negeri Muslim ya. Iya. Karena intensinya kan bagaimana Timur Tengah kan gitu loh. Membawa negeri Muslim keluar dari PBB, kemudian memberikan kesetiaan terhadap Amerika Serikat gitu. Itu lebih ngeri lagi sebenarnya. Itu gitu loh. Itu ya tadi ya liciknya Donald Trump, karena memang Donald Trump itu gayanya preman aja kan gitu loh. Dengan arogansinya, kepongahannya dia mencoba untuk memaksa siapapun untuk tunduk patuh terhadap dia gitu loh. Nah ini menarik nih kalau ngomong soal dia premanisasi ya gitu ya. Dia juga sebenarnya Amerika itu pinter dalam mengolah propaganda. Karena ini serangan di Iran ini gitu kan ya. Kemudian Iran menyerang balik Israel dan ini. Kemudian beberapa pangkalan militer yang ada di negara-negara region di Timur Tengah itu gitu kan. Sama Amerika Serikat diarahkan bahwasanya ini perang Sunni Syiah, bukan perang Amerika lawan Iran. Ya. Itu kan ngeri banget. Artinya perpecahan, kita sudah ngelihat beberapa hari ini perpecahan di kaum muslimin baik di Indonesia maupun di beberapa negara muslim lain, arahnya lebih condong ke sana gitu. Nah ini kalau menurut lo sendiri gimana nih? Iya, ya benar sekali ya. Maksudnya begini.
Yang pertama, memang kita tidak bisa meninggalkan atau menegasikan fakta ya, terkait dengan perdebatan Sunni Syiah itu, dan memang terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama kan perdebatan itu, sehingga memang semacam memberikan gini, kita juga bukan berarti ketika hari ini kaum muslimin ya atau seluruh masyarakat yang punya kemanusiaan, ketika lebih muslim ya, ketika melihat Iran melakukan serangan terhadap Israel, kepada Israel dan Tel Aviv, sebenarnya bukan berarti kita menyetujui akidah mereka kan gitu. Maksudnya menyetujui keyakinan mereka gitu loh dengan Syiahnya. Nanti terlepas perdebatan Syiah juga ada banyak turunan gitu ya. Iya, kita lepaskan dulu perdebatan tentang akidah itu dulu. Betul. Gitu ya. Ini perdebatan sangat panjang kalau kita mau bahas. Ada banyak turunan Syiah gitu. Mulai dari yang ultra sesat sampai yang masih bisa ditoleransi dalam kacamata akidah Islam kan seperti itu. Tapi yang paling menarik tadi itu bagaimana Amerika memanfaatkan isu ini dan mencoba menjadikan isu vertikalnya jadi isu horizontal gitu. Mencoba menstrategikan bagaimana dia mau mengumpulkan aliansi ya antara Yahudi dia integrasikan dengan negara-negara Sunni di Saudi di Arab bergabung dan kemudian menyerang Iran gitu loh, dengan alasan terorisme Iran gitu loh. Ngeri banget. yang kemudian isu Gaza ditarik ke isu sektarian tadi itu. Iya. Isu regional jadinya gitu. Isu regional gitu loh. Dan ya sebetulnya ini semacam Israel dan Amerika juga bisa kita bilang semacam kehabisan cara kan gitu ya. Karena kalau ngomongin hambatan tinggal dua itu, tinggal Iran sama Gaza gitu kan ya. Tinggal satu peta kecil ini nih yang dalam konteks Amerika ingin menguasai Timur Tengah, hambatannya kan itu. Yang pertama Gaza menjadi salah satu wilayah yang terkuat, ya kan? Nggak takluk-takluk itu masalahnya. Dan itu kan. Yang kedua Iran yang menjadi tembok, yang nggak mau tunduk lah bahasanya gitu ya. Yang mana juga pasca serangan Tufan Al-Aqsa itu, Iran juga menjadi negara yang memberikan juga dukungan terhadap Palestina. Meskipun kalau dalam kacamata ideologis, bantuan atau dukungan Iran ini juga tidak terlepas dari bantuan dalam kerangka nasional atau negara bangsa ya gitu. Itu persoalan lain. Nah, serangan yang dilakukan Amerika terhadap Iran juga dalam rangka tujuan menyingkirkan Iran sebagai yang dia sebagai tembok dalam menguasai Gaza gitu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya sama Sunni Syiah ya. Jadi itu sebenarnya isu yang diangkat sebetulnya kan? Gitu loh. Sunni Syiah itu diangkat oleh Amerika untuk memecah konsentrasi dunia Islam kan gitu. Yang itu kita sebagai sebagai Muslim memang harus objektif mungkin. Satu sisi ketika Iran memberikan dukungan terhadap Gaza dan apalagi sampai pada level penyerangan ke Israel, ya kegembiraan umat Islam ataupun bahkan dukungan itu bukan dalam rangka menyetujui juga akidah atau keyakinan mereka kan seperti itu. Gitu. Tapi sebatas sudah mulai punya perasaan yang sama gitu ya. Betul. Siapapun entitas yang menyerang Israel gitu loh. Ya tentu kita akan melihat ini sebagai satu dinamika yang memang perlu kita lihat sebagai keuntungan kan begitu. Karena kalau melihat logika geopolitik itu memang tidak sesimpel itu. Berbicara akidah ya. Kalau akidah kan hitam putih ya. Apalagi sesimpel ngomongin senang dan gak senang gitu ya. Betul. Kalau bicara akidah kan memang hitam putih ya. Iman dan kufur kan begitu ya. Atau bicara Sunni dan Syiah, sesat dan tidak sesat itu kan hitam putih. Tapi logika geopolitik itu memang cukup kompleks gitu loh. Yang memang kita perlu membaca dengan pembacaan geopolitik secara ideologis dan dilakukan pengamatan secara berulang gitu sih. Itu sih. Gitu. Nah tadi kalau balik lagi ke BOP ya, dengan kebobrokan yang masih kayak gini gitu ya, dengan propaganda yang ada segala macem gitu kan. Kalau menurut gue sih sudah saatnya negara-negara Muslim tuh buat cabut dari BOP ya. Iya. Ya kalau dari POV lo sendiri gimana tuh? Apa setuju apa gimana tuh?
Betul sekali. Harusnya ini menjadi refleksi. Ya ini mungkin terakhir ya kalau kita mau bicara BOP ya. Iya. Harusnya ini menjadi refleksi dunia Islam, negeri-negeri Muslim yang tergabung ke dalam BOP itu, ketika melihat arogansi atau kepongahan Amerika yang dengan dia melakukan serangan terhadap Iran, artinya kan dunia Islam atau negeri Muslim harus melihat ini sebagai BOP tidak lebih dari alat Amerika saja gitu. Iya, dan bisa jadi mereka next korbannya gitu. Betul, gitu loh, betul. Maka oleh karena itu untuk apa ya? Menghancurkan legitimasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace itu, ya seharusnya negeri Muslim itu keluar daripada BOP itu gitu loh. Karena dengan keluar itu boleh jadi itu bisa meruntuhkan legitimasi Dewan Perdamaian, sehingga Amerika di muka publik, di mata internasional ya, terutama BOP itu memang tidak lebih cuma sekedar tipu-tipu daya Amerika. Tapi betul tidak memungkinkan sekali ya akan terjadi Amerika kepada mereka gitu. Betul, Amerika menginvasi gitu loh setiap negeri-negeri yang tidak mau tunduk gitu loh. Akhirnya nanti ada Venezuela kedua, ada Iran kedua gitu kan. Betul. Dan mungkin terakhir, dan kalau kita mau lihat daripada fenomena atau dinamika Board of Peace ya, Dewan Perdamaian, dan kemudian diikuti serangkaian peristiwa serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Kalau menurut saya ini menunjukkan bahwa inilah ya kenyataan pahit di mana dunia Islam itu terpecah belah. Iya, setuju sih. Kenyataan pahit di mana dunia Islam itu terpecah belah menjadi puluhan negara kan gitu loh. Di mana dunia Islam tidak lagi memiliki satu kepemimpinan gitu loh. Satu wadah, satu platform, satu institusi, instrumen politik yang dulu itu sebenarnya pernah ada gitu. Pernah ada. Kekuatan Islam itu pernah menjadi satu kesatuan gitu loh. Tapi karena lemahnya dunia Islam, bukan lemah itu bukan karena tidak punya persenjataan militer ya gitu. Iya. Tapi lemahnya mereka karena mereka terpisah gitu loh. Terpecah belah. Ya semacam ini lah ya, kalau kita lihat sapu lidi tuh. Sapu lidi tuh kalau kita cabut satu-satu itu nggak ada pengaruh. Gampang banget dipatahinnya gitu. Ya kan, gampang banget dipatahin dan tidak bisa menyingkirkan sampah. Iya. Tapi kalau sapu lidi itu kita ikat menjadi satu kesatuan, itu bisa tidak mudah untuk dipatahkan dan juga tidak akan sangat mudah menyingkirkan sampah-sampah gitu. Nah, maka penting bagi kita, dan mungkin ini pesan untuk kita terutama terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk senantiasa keluar daripada Dewan Perdamaian, keluar dari Board of Peace. Yang pertama, keluarnya negeri Indonesia, negara ini dari Board of Peace menunjukkan stance kita atau keberpihakan kita terhadap Gaza yang secara hakikat. Yang kedua tadi, bagaimana kita sama sekali menentang keras kepongahan atau arogansi Amerika dengan melakukan serangan demi serangan, yang serangan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di negeri manapun gitu loh. Maka ya tadi sebagaimana apalagi MUI sudah meminta keluarkan gitu loh. Ya kita tagih lah. Kalaupun masih dalam BOP. Berarti pembahasan selanjutnya adalah alasan-alasan kenapa negara-negara ini masih bertahan gitu. Kalaupun masih duduk di Board of Peace, masih dalam kerangka Dewan Perdamaian yang dibangun oleh Amerika, ya itu kebangetan sih. Mungkin itu kita bahas di poin-poin berikutnya lah gitu. Boleh.